Izin ya, saya menyampaikan materi mungkin tidak terlalu lama supaya eh, bisa tersampaikan, terutama eh, persiapan kalian untuk memahami secara detail apa metode penelitian yang perlu Anda kembangkan gitu. Dan yang paling penting adalah yang paling utama ketika kalian sudah mengambil ujian mau UAS atau apa, maka yang paling terpenting adalah eh, kalian harus menguasai metodenya. Nah, kalau kalian sudah menguasai metodenya, maka kalian pasti bisa menyelesaikan itu. Nah, kebanyakan para mahasiswa itu ketika sudah selesai proposal tugas akhir terus ngilang itu karena mereka tidak memahami metode penelitiannya atau apa yang akan dikerjakan mereka tidak memahami. Banyak mahasiswa hilang terus habis ujian hilang karena tidak mengambil topik yang mereka kuasai gitu. Nah, oleh karena itu mahasiswa sekalian kuasai salah satu metode supaya kalian bisa lebih paham dan mudah untuk mengerjakan tugas akhirnya. Nah, beberapa metode itu yang harus kalian tekuni harus disesuaikan dengan permasalahan yang Anda ambil. Nah, adik-adik mahasiswa sekalian, saya akan menyampaikan beberapa tren metode penelitian yang paling banyak diambil oleh para peneliti. Yang pertama adalah studi literatur. Jadi ada sih penelitian yang bekerja menggunakan studi literatur atau studi pustaka. Nah, dari studi pustaka itu dia mengembangkan konsep model eh, penelitian yang berbasis kajian pustaka. Tapi ini jarang dipakai oleh mahasiswa informatika. Nah, ada yang studi kasus. Nah, studi kasus ini banyak sekali dipakai oleh mahasiswa terkait dengan penyelesaian permasalahan, baik itu sistem informasi akademik atau sistem informasi desa atau puskesmas atau apapun itu. Nah, berarti kalau ini berbasis studi kasus, artinya teknologi itu sudah banyak dipakai, ya, hanya diimplementasikan pada satu objek atau satu instansi atau satu tempat. Artinya kalau kalian mau mengangkat sistem informasi puskesmas, sistem informasi desa, maka kalian harus pernah menginstal aplikasi sistem informasi desa. Kalau Anda mau ngambil sistem informasi puskesmas, maka kalian harus pernah mengerjakan itu. Begitu juga dengan sistem informasi sekolah dan seterusnya. Jadi yang namanya sistem informasi, kalian harus pernah memiliki pengalaman, terutama membangun website dalam bentuk sistem informasi atau membangun aplikasi berbasis mobile kayak gitu. Nah, boleh itu diangkat menjadi sebuah topik penelitian atau menjadi tugas akhir kalian ya. Jangan sampai kalian tidak pernah membangun sistem informasi tapi ngambil sistem informasi itu membuat kalian ya susah lulusnya karena tidak paham, tidak memahami apa yang akan dikerjakan. Oleh karena itu, usul saya adik-adik mahasiswa sekalian, eh, mulai sekarang kalau kalian sudah
punya tantangan atau punya project, ya projectnya harus sampai tuntas supaya kalian memiliki pengalaman. Nah, jadi kalau lebih ke arah sistem informasi itu hanya studi kasusnya aja yang berbeda. Karena di satu wilayah itu pasti sudah pernah diterapkan itu. Nggak mungkin itu nggak pernah diterapkan. Nah, yang ketiga lebih ke arah eksperimen atau pengujian sistem. Nah, kalau membangun menguji sistem itu jangan lupa juga eh, di diuji sistemnya. Kalau membangun eh, sistem informasi juga harus diuji sistemnya. Kalau mau membangun eh, topik-topik yang lain, misalnya akurasi apa bisa dikembangkan aplikasinya. Nah, ada yang sifatnya perancangan dan implementasi sistem. Nah, ini membangun aplikasi atau sistem berdasarkan kebutuhan pengguna. Jadi misalnya kalau kalian mau mengembangkan sistem informasi mobile gitu. Yang penting Anda kuasai aplikasi mobile itu sudah bagus. Diimplementasikan untuk apa? Ada yang untuk game, boleh. Ada yang untuk rumah sakit, boleh gitu ya. Mulai dari database yang sederhana untuk marketplace, boleh gitu. Nah, yang penting kalian tuntas bisa untuk belajarnya. Nah, kebanyakan mahasiswa tidak tuntas belajarnya. Nah, kalau boleh saya usul, kalau kalian memilih topik, kalian harus pernah berpengalaman seperti itu. Minimal tugasnya sampai tuntas, ya. Jadi itu tips dan triknya melihat dari kondisi pengalaman-pengalaman kakak kelas kalian gitu. Berikutnya ada yang sifatnya statistik atau multi kriteria. Nah, ada yang sifatnya multi kriteria decision making itu menggunakan pendekatan-pendekatan multi kriteria, tapi yang harus dilakukan adalah kalian harus membangun aplikasi walaupun pada saat mata kuliah kalian diajari Excel, tapi kalian harus membangun aplikasinya bisa berupa web, bisa berupa Python dan seterusnya. Jadi tidak hanya Excel-nya, tapi kalian harus bisa ngodingnya. Nah, itu bisa gunakan metode-metode statistik ya. Bisa menggunakan eh, Ortool ya. Kalian yang pernah saya ajari riset operasi itu kan ada operation tool namanya, Ortool. Google Developer itu kan banyak tuh studi kasus, contoh kasus di sana angkat aja jadi tugas akhir, terus dikembangkan, disesuaikan dengan studi kasus yang lain kayak itu, terutama studi kasus di Madura, di Pamekasan atau yang lainnya, sehingga eh, pemilihan metode yang kalian ambil itu bisa eh, apa kalian memiliki pengalaman mengeksplor dari yang sudah ada. Nah, berikutnya ini yang paling banyak ya oleh kakak kelas kalian tahun ini, yaitu menggunakan data mining atau machine learning ya. Nah, kalau kalian bisa menggunakan algoritma itu ada decision tree, ada naive Bayes, ada KNN, ada SVM, ada K-mean clustering. Nah, itu sangat mudah kalian bisa ambil eh, aplikasinya. Nah, sekarang dengan adanya ChatGPT, dengan adanya AI itu semua aplikasi bisa membantu kalian membuat coding. Contoh, coba buat DeepSeek misalnya. Nah, buatkan cari soal naif bias misalnya.
Nanti kalian suruh buatkan coding tentang bias itu. Nah, pasti dibuatkan. Tinggal dicoba di Sublime Text-nya, di editor aplikasinya, dicek pelan-pelan. Nah, itu akan mempercepat kalian membuat coding. Nah, jadi tidak perlu eh, susah-susah hari ini. Yang penting kalian paham naik bias itu dipakai untuk apa, KNN spesialisnya dipakai untuk apa, SPM paling cocok dipakai untuk apa. Nah, itu harus dipahami. Kalau masalah coding hari ini itu bukan menjadi problem karena coding hari ini bisa dibantu dengan AI. Yang penting kalian paham betul bagaimana memerintahkan AI itu untuk mengcoding. Nah, kalau bisa variabel-variabelnya, data-datanya itu dilengkapi. Hmm. Nah, berikutnya yang paling eh, berkembang juga, kalau tadi ada machine learning, juga ada metode deep learning. Ini yang banyak sekali sudah kemajuan dari kakak kelas kalian. Ada yang menggunakan CNN, ada menggunakan LSTM, ada yang menggunakan GRU. Nah, itu beberapa metode yang ada di deep learning. Nah, metode pengembangan perangkat lunak, misalnya SDLC, GEL, dan seterusnya. Nah, itu lebih ke arah pengembangan perangkat lunak, ada waterfall, GEL, dan seterusnya. Nah, ini paling cocok untuk pengembangan aplikasi. Nah, yang kesembilan itu ada user experience, ya. Eh, Ketika nanti kalian sudah bisa membuat UI UX-nya, maka perlu diuji tentang user experience-nya, bagaimana pengalaman penggunanya kayak gitu. Biasanya ini satu paket, yang ini sama ini. Jadi kalau tugas akhirnya adalah membangun aplikasi, nanti analisisnya ada user experiment. Itu satu paket supaya setelah dibangun itu diuji gitu. Nah, atau menggunakan metode hybrid, ya. Ada yang menggunakan SWOT, ada yang menggunakan AHP, ada yang menggunakan mesin learning dengan metode AHP, ada yang mesin learning nanti diselesaikan terakhir dengan TOPSIS gitu. Nah, itu namanya metode hybrid, ya. Jadi ada AHP dengan naik bias dan seterusnya. Nah, itu penggabungan beberapa metode yang paling banyak dilakukan. Nah, mahasiswa sekalian, sekarang tugas kalian adalah eh, kalau kalian suka eh, metode deep learning, maka tolong saya carikan 10 metode deep learning. Kalau kalian suka machine learning, tolong saya carikan 10 metode machine learning. Kalau kalian suka pengembangan prototipe, tolong carikan ide metode yang bisa dikembangkan untuk prototipe. Kalau Anda suka di multi criteria decision making atau SPK, silahkan sebutkan 10 metode yang bisa dikembangkan di multi criteria. Nah, ini adalah tren, ya, tren metode penelitian mahasiswa informatika yang paling banyak, lebih ke arah perancangan sistem tuh yang banyak, terus ada penggunaan data mining itu yang paling banyak juga, ada yang machine learning yang paling banyak, terus ada pengujian sistem juga, ada studi kasus, ya. Nah, tugas kalian malam ini adalah memilih beberapa metode yang kalian anggap benar, anggap sudah oke menjadi tindak lanjut
setelah kalian belajar metodologi ini, kalian kira-kira mau menekuni metode apa? Nah, kalau SPK, sebutkan 10 metode SPK. Kalau machine learning, sebutkan 10 machine learning. Kalau deep learning, sebutkan 10 metode deep learning. Kalau pengembangan sistem, sebutkan 10 pengembangan sistem. Kalau studi kasus, sebutkan contoh 10 studi kasus ya. Nah, jadi masing-masing menyebutkan 10 metode atau contoh yang bisa diangkat menjadi sebuah judul tugas akhir. Itu tugas kita untuk malam hari ini. Jadi silahkan dicoba, dikembangkan. Bisa di luar ini atau bisa tidak harus sama dengan ini, bisa mengikuti tren-tren metode penelitian yang lain. Tapi pada prinsipnya secara umum tren penelitian itu ya dibagi seperti ini. Kalau dilihat dari prospek pekerjaan anak-anak informatika dan sistem informasi. Nah, itu dari saya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada Bapak. Ya, silakan. Untuk tugas UASnya kira-kira apa Bapak? Untuk tugas UASnya ya artikel itu. Untuk tugas UAS-nya kan membuat artikel analisis bibliometrik secara kelompok. Baik Bapak. Mm-mm. Kemudian ada lagi yang mau ditanyakan Bapak. Iya. Mengenai analisis bibliometrik itu Bapak. Eh, Mm-mm. ini Bapak, terkait keyword Bapak. Eh, dari kami kan sempat mencari keyword Bapak mengenai topik yang telah ditentukan. Nah, Mm. itu dalam memasukkan di Scopus itu kan yang Bapak contohkan kemarin-kemarinnya itu kan satu persatu. Nah, eh, rekomendasi dari ChatGPT itu Pak, itu bisa disatukan, dalam arti itu keywordnya disatukan, nanti pencariannya hanya satu kali. Nah, sesudah kami lakukan Pak, yang pencarian satu kali itu hanya menemukan berapa ratus data Mm-mm. saja. Kemudian Mm-mm. untuk yang satu keyword satu persatu itu Mm-mm. mendapatkan beribu-ribu atau puluhan ribu data Bapak. Nah, kalau Mm. menurut Bapak itu bagaimana? Ya, pencarian semakin banyak keywordnya kan semakin selektif ya. Jadi pastinya akan lebih sedikit. Cara logika kan gitu. Nah, kalau dicari per keyword, ya itu akan lebih banyak. Nanti kan bisa digabung itu di apa? Kalau kalian sudah dapat data per keyword, terus sudah dapat data gabungan gitu, nanti di post viewernya itu bisa dipanggil jadi satu. Hmm. Jadi bisa dipanggil jadi satu. Misalnya ada 5 file gitu, 5 file dipanggil jadi satu. Excelnya dipanggil satu keseluruhan. Jadi nggak dipanggil satu-satu. Nah, contohnya kayak gini ya. Jadi kalau Excelnya, kalau di Scopusnya sudah tidak bisa, kalian bisa menggunakan eh, fasilitas Force Viewer, menggunakan fasilitas ini, apa? Menggunakan ini aja secara manual, ya menggunakan apa? Publish or Pairs, karena ada beberapa mahasiswa yang nyoba ternyata passwordnya sudah dirubah. Jadi sama apa pemiliknya sudah dirubah. Jadi kalau nggak bisa masuk Scopus, ya pakai ini aja. Nah, contohnya kalau kalian mau pakai Force Viewer, nah itu bisa dijadiin satu.
Nah, Fast Viewer itu ada beberapa tipe ya. Kalau kalian pakai tipe yang baru itu lebih bagus, tapi harus dijalankan pakai aplikasi apa ya, lebih berat lah. Jadi kalian bisa pakai itu. Nah, kalau kalian mau membuat, ketika kalian menggunakan hati-hati ya di sini. Jadi kalau kalian menggunakan eh, ini grid based bibliometrik, nah ini berarti kalian nanti akan membuat menggunakan database yang bersifat biometrik. Nah, di sini kalian harus hati-hati kalau kalian menggunakan Scopus ya pilih Scopus. Kalau kalian pakai RIS, kalau pakai POP biasanya di sini. Ya, kalau kalian pakai Scopus, kalian bisa naik di sini. Nah, terus pilih Scopusnya. Nah, terus dicari. Nah, ketika kalian eh, mencari, eh, kalian juga bisa menggunakan banyak tool ya. Bisa tidak hanya pada satu satu file saja, bisa banyak file. Ini contoh misalnya penelitian. Gemes ya tadi. Coba gemes. Nah, ini 2025 terus eh eh, yang Awak delapan tinggal itu. Ozairi. Tinggal. Sorry ya, saya taruh mana filenya ya. Contoh di sini. Kelihatan nggak Fast Viewer-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Misalnya ini contoh ya data set praktek. Nah ini kan banyak file. Nah, banyak file. Nah itu bisa diambil tidak hanya satu, tapi bisa diambil banyak. Misalnya dari sini Buat apa ya? bisa ke sini. Aku baca di ruang. Oh, punya Hmm. kunci. Nah, ini kalau 4 bisa di oke sini. Jadi tidak harus satu-satu. Jadi kamu nanti yang hasil pencarian satu-satu, dicarian bersama, yang penting keywordnya ada yang mirip, itu bisa dipanggil bersama. Gitu. Paham ya? Paham, Dia Bapak. Namun ada yang mau ditanyakan lagi, Bapak. Iya, silakan. Begini, Bapak. Sebelumnya kan kami sudah melakukan ambil data itu di Scopusnya, Bapak. Cuman pas masuk ke First Viewer ini, eh, setelah digabungkan barusan, Bapak, itu kelebihan data katanya, Bapak. Nah, yang dari Scopus itu kan satu keyword itu kan ada yang puluhan ribu, Bapak. Misal cari dari 2022 sampai 2025. Nah, Hmm. itu untuk mengatasi kelebihan data itu, Bapak, kebanyakan data dari kami itu mengambil satu keyword itu hanya 2000 data saja, Bapak. Kan ada 4 keyword kan. Sedangkan maksimalnya di Scopus itu untuk ambil datanya kan 5.000 data, Bapak. Jadi ambil 2.000-nya saja. Bagaimana itu, Bapak? Apa diperbolehkan? Ya, diperbolehkan. Yang penting kalian lihat contoh artikelnya. Jadi, kan kemarin sudah saya kasih contoh artikelnya. Nah, contoh artikel itu dijadiin eh, apa acuan ya. Jadi makanya di proses data itu bisa kamu tentuin. Jadi nggak harus semuanya. Nah, nah dari data ini kan ini yang saya kirim kemarin. Nah, ini kan ngambil data dari tahun berapa ke berapa. Nah, ini kan hanya 11 1000 sekian. Jadi nggak perlu banyak-banyak juga, harus diseleksi. Ya, jadi harus dibaca juga, bukan terus kalian download terus digabung gitu, dibaca yang
ndak masuk selektif ya dibuang, yang ndak masuk keyword dibuang gitu loh. Nah, ikuti data ini di nanti terus kalian buat trennya kayak gini. Terus nanti buat kayak gini. Ini pakai Excel biasa. Dari rekapitulasi data yang kamu punya itu dilihat, dibuat kayak gini. Terus yang number of dokumennya ada berapa, yang dari ini berapa, yang dapat dari ini berapa. Ringnya itu sudah tercover dari tahun berapa ke tahun berapa. Paham enggak? Paham, Bapak. Ya, jadi Ngerti tuh, Pak. ngikuti artikel ini. Jadi kalau ininya ndak muncul, ya ndak apa-apa. Kalau nanti force viewernya ndak bagus seperti ini juga nggak apa-apa. Tapi minimal kalian bisa merinci, mendetilkan dari atas ke bawah ini. Nah, nanti kalau masalah ini kan tergantung validasi datanya aja. Nah, kayak gini nih. Ya, nah, Siap, Pak. boleh kalau mau niru itu boleh ya. Tapi kalau mau niru yang lebih sederhana juga boleh. Jadi misalnya kayak gini. Nah, ini kan lebih sederhana, tapi kan ada data ininya. Jadi silahkan di apa diambil contoh yang menurut kalian cocok, misalnya ICT. Nah, ini intinya kalian bisa. Nah, ini kan pakai Publish or Pyristo ini. Nah, ini terus kayak gini. Nah, kayak gini cara ngambilnya. Boleh, boleh kayak gitu, ndak harus. Nah, ini kan ndak terlalu tebel, nggak apa-apa. Nah, kayak gini ya. Nah, nanti kalau mau contohnya saya kirim. Jadi nggak harus eh, full kayak gini. Kalau ini standar Scopus, datanya harus lama. Nah, ini kan tugas, jadi nggak perlu sebagus ini, minimal ya kayak gini nih. Ya, Baik, Pak. nanti saya kopikan. Yang penting kalian tuh bisa ngambil data, bisa menganalisis datanya. Nah, analisis datanya itu kan kayak gini nih maksud saya. Terus baru bisa menganalisis, mensimulasikan. Ya udah nyontoh ini aja biar nggak terlalu berat. Ada lagi? Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan. Kalau di tugas akhir itu fokus ke pembuatan website atau mobile gitu, Pak. Terus, tapi website itu atau aplikasi lainnya itu berbasis IoT misalnya, Pak, atau berbasis machine learning dan cloud computing misalnya. Nah, apakah di dalamnya itu harus menjelaskan semuanya, Bapak, terkait eh, dari segi machine learning atau cloud computing seperti itu, Pak? Dan Hmm. metodenya apakah harus pakai metode pengembangan sistem informasi atau bisa pakai metode machine learning, Bapak? Tuh. Nah, aplikasi mobilnya mau buat apa? Misalkan deteksi penyakit, Pak, Mm-mm. dan berbasis machine learning dan ada cloud computingnya. Kalau deteksi penyakit berarti kan ada metode mesin learningnya. Jadi ya apa mesin learningnya yang di apa yang digarap, tapi berbasis mobilnya. Jadi jangan keliru. Jadi mobilenya itu adalah toolnya aja, jadi medianya aja. Tapi yang diselesaikan kan mesin apa? Mesin learningnya tadi.
Jadi IoT-nya itu sebagai interaksi UI eh, apa interaksi manusia dan komputernya menggunakan mobile. Jadi kalau judulnya misalnya analisis penyakit menggunakan metode CNN misalnya berbasis mobile, berarti yang dikembangkan adalah CNN-nya tapi digunakan menggunakan metode mobile gitu. Jadi tampilannya harus mobile gitu. Itu Mas. Kalau IoT maka yang dikembangkan adalah IoT-nya. Nah, sedangkan interaksi cara mengontrol IoT-nya misalnya pakai mobile. Jadi ya dua-duanya yang pertama IoT-nya dulu baru interaksi manusia dan komputernya pakai mobile tadi. Gitu. Itu sudah dua metode, dua cara yaitu IoT sama mobile. Yang satunya machine learning sama mobile itu pasti diterima kalau kayak gitu tuh. Karena sudah menggunakan eh, dua 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 pendekatan, dua cara itu pasti diterima. Izin Ya, silahkan. kalau semisal pakai open source gitu Pak, Hmm, misalnya mesin learningnya ya Pak, kan mm-mm, sekarang banyak buatan orang mm-mm, lain gitu Pak, tinggal mm-mm, mengimplementasi mobilenya atau mm-mm, aplikasi. Nah, apakah itu mm-mm. boleh Pak? Boleh, ya. Jadi yang namanya coding itu boleh. Yang penting kan mau dipakai untuk apa dan kalian bisa paham itu. Jadi misalnya ya kamu ngopi LSTM gitu, tapi harus paham LSTM dong, gitu loh. Yang namanya LSTM itu kan di GitHub banyak. Terus kalian copy, terus buat untuk memprediksi misalnya prediksi penangkapan ikan misalnya. Punyanya orang i- itu prediksi tentang keuntungan misalnya. Boleh, boleh. Nah, yang penting bisa menjelaskan apa metodenya. Apalagi? Halo? Halo? Sudah cukup. Kayaknya sudah cukup, Bapak. Baik. Iya, Eh, terima kasih Bapak. jadi saran saya nanti khusus angkatan ini, jadi kalau mau TA itu jangan jangan sembrono, jangan ikut-ikutan gitu ya. Kalau mau berkelompok, kelompoklah dengan yang sesama ininya, sesama objek anunya supaya ada kawan dalam pengerjaan gitu. Kalau mau IoT, pastikan IoT-nya paham, terus kalian memahami IoT tersebut gitu. Cari teman yang sesama IoT gitu supaya kerja timnya itu enak. Kalau suka apa machine learning, maka berkelompok dengan teman-teman yang machine learning supaya sambil belajar jangan ngandalkan dosen pembimbing karena kalau dosen pembimbing itu ya hanya sekedar pembimbing akademik, tidak bisa memberikan panduan secara langsung kepada kalian. Oleh karena itu, sekarang semua aplikasi itu sudah banyak, sudah tinggal Anda kembangkan kanan kiri. Yang penting itu adalah pemahaman kalian, ya. Kalau kalian paham, angkat aja itu menjadi tugas ahli. Jangan terlalu lebay juga, mau yang tinggi tapi tidak paham gitu. Contoh misalnya dikasih dosen, contoh judul yang wow gitu. Tapi kalian tidak paham, jangan. Mendingan judul yang biasa tapi kalian paham. Begitu saran saya sehingga apa yang dikerjakan oleh kalian bisa semut, tidak terlunta-lunta, terus habis proposal hilang gitu. Itu tidak bagus bagi kesehatan kalian. Dan yang kedua, ya mulai sekarang sudah mulai membidik kira-kira mau kerja di mana, mau
usaha apa, mau mengembangkan di mana. Nah, jadi mumpung masih semester ke-6, jadi harus melek tentang circle, tentang apa banyaknya partnership, semakin banyak kawan, semakin banyak sahabat, maka akan semakin banyak peluang. Semakin banyak peluang, maka akan semakin banyak kesempatan. Semakin banyak kesempatan, maka pintu sukses akan semakin lebar gitu. Nah, oleh karena itu jangan berdiam saja. Kuliah pulang kayak kupu-kupu namanya. Nah, maka beraktivitas, berorganisasi dan jangan lupa membangun partnership. Nah, kalau ada alumni kakak kelas yang sudah bekerja didekati, kerja di mana, terus gimana caranya kayak gitu. Ya, supaya tidak hanya sekedar menjadi sarjana tapi menjadi beban bagi keluarga. Nah, saran saya apapun jurusannya, apapun kuliahnya, mau di UIM, di ITS, menurut saya mahasiswa saya sama-sama semua. Yang bisa membedakan tuh hanya dari sisi kemampuan dan kemauan mereka. Ada yang mampu tapi tidak mau. Tapi yang saya paling senang adalah mahasiswa yang mau, walaupun dia tidak mampu. Pasti akan dimampukan. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, saran saya perbaiki semua apa jaringan-jaringan kalian, fokus kepada masa depan kalian. Tidak hari ini, tidak tahun depan setelah lulus terus jadi sukses tidak, tapi berproseslah dari zero to hero. Mungkin 5 atau 7, 10 tahun yang akan datang kalian masih bisa memetik panen yang Anda sudah tanam hari ini. Oleh karena itu, tetap bersemangat dan jangan lupa selalu yakinkan pada doa kalian. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kerjakan yang bisa dikerjakan dan kalau tidak paham, silahkan bertanya. Jangan didiamkan saja. Karena ini kuliah bukan ujian, jadi harus bertanya kepada dosen pengampunya. Demikian, terima kasih semuanya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.